Mada Bakti 167 167. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Intensi misa kita pagi ini pertama meroi ke ama ina roi telam banua mangandre salahi bagabula dede awu makau feke cikena ira ke nonora destalenta baik juga wa umasinia gowalangi. Intensi misa juga mohon doa untuk kesembuhan adik kami Petrus Cuaca atau Amal Leona. Semoga semua pengobatan dan perjalanan berobat ke Jakarta berjalan baik dan lancar. Dari Ina David. Intensi juga dari Ama Ina Abel Tandawani. Mohon agar keluarga kami diberi kesehatan, terutama kepada anak-anak Abel, Gita, Chelsea, dan Grace yang sedang kurang sehat, diberi berkah kesembuhan oleh Tuhan. Ibu dan bapak, para saudara dan saudari, umat Allah yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu biasa ke-30. Warta inti dari bacaan suci hari ini adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Semoga sabda Tuhan ini menjadi inspirasi, menjadi penguat dan penuntun langkah hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, kami mengakui bahwa kami sering melupakan Dikau karena lebih mengutamakan pengabdian kepada uang, pangkat, dan hormat. Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengakui bahwa sering melupakan sesama karena menganiaya,
menyakiti, memfitnah sesama. Kristus, kasihanilah kami. Kami mengakui bahwa kami sering terlalu cinta diri karena menyombongkan diri, tidak jujur, merugikan sesama, dan kurang mementingkan kebutuhan umum. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Pada Bakti 201.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau kekal, sedangkan kami terbatas oleh waktu. Engkau Maha Kuasa, sedangkan kami tak mampu berbuat sesuatu tanpa Engkau. Resapilah kami dengan semangat cinta kasih sejati kepada sesama, sehingga kami dapat mengalahkan prasangka dan salah faham. Semoga cinta kasih kami kepadamu dan kepada sesama membawakan pembebasan bagi mereka yang tertindas dan merupakan dorongan kuat menuju hidup yang kekal. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Tuhan bersabda demikian, orang asing janganlah kau tindas atau kau tekan, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau yatim piatu janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka jika mereka berseru kepadaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalu kulitnya. Pakaian, apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, gubuk pertahanan dan penyelamatku. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu demi kepentingan kamu sekalian. Dan kamu telah mengikuti jejak kami dan jejak Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan di Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan putranya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia.
menurut Santo Markus. Ketika mendengar bahwa Yesus membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah orang-orang Farisi. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan berbuat Ibu dan Bapak, para saudara dan saudari yang hadir di gereja ini, dan seluruh umat Allah yang ada di rumah masing-masing yang ikut dalam perayaan Ekaristi ini secara live streaming. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat mencoba menjebak Yesus. Tetapi kalau kita ikuti jawaban Yesus, Yesus bukannya terjebak. Mereka yang ingin menjebak, merekalah yang terjebak. Karena Yesus memberi ajaran baru. Memang jawaban pertama Yesus, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini dikutip lurus-lurus dari Perjanjian Lama, dari kitab Ulangan bab 6 ayat 5. Dan semua orang Yahudi, semua orang Israel wajib tahu itu, wajib menjalankan itu. Dan begitu juga dengan jawaban Yesus kedua, dan cintailah sesamamu manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Ini juga Yesus kutip lurus dari kitab Imamat bab 19 ayat 8. Lalu apa bedanya antara ajaran yang dilakukan oleh Perjanjian Lama dari kitab Ulangan dan Imamat dengan ajaran Yesus? Perbedaannya terletak di sini.
Kalau dalam perjanjian lama, ayat-ayat itu dibiarkan terlepas masing-masing. Dalam perjanjian baru, Yesus menyatukan dua-duanya. Orang yang mencintai Tuhan harus mencintai sesama. Orang yang mencintai sesama, dia harus mengekspresikan itu sebagai ungkapan imannya bahwa dia telah mencintai Tuhan, mencintai Allah. Karena itu tidak bisa dilepaskan masing-masing. Orang tidak bisa mengatakan dia rajin-rajin ke gereja, dia hafal setengah mati seluruh ayat-ayat Alkitab, dan dia katakan aku mencintai Tuhan. Tetapi sesudah itu dia iri, dia dengki, dia tipu, dia bunuh sesamanya manusia. Ini bukan pengikut Yesus yang sejati. Ini bukan anak-anak Allah. Maka lihat ajaran baru yang dibawakan Yesus. Dia menyatukan dua hukum itu menjadi satu, tidak bisa terlepas. Kalau orang mengatakan dia mencintai Tuhan, dia harus juga mencintai sesamanya, mencintai orang yang paling dekat dalam komunitas, dalam keluarga, di tetangga rumah kita, di lingkungan masyarakat kita. Inilah takaran iman. Jadi orang mengatakan dia memiliki iman yang sejati kepada Yesus. Orang yang mengatakan bahwa dia adalah anak Allah yang sejati, dalam hidupnya harus nampak dua dimensi itu sekaligus. Cinta kepada Allah sekaligus cinta kepada sesama. Kalau tidak, dia bukan pengikut Kristus yang sejati. Dia bukan anak Allah yang sejati. Karena itu dalam bacaan pertama tadi kita dengar, kalau kamu katakan mau mencintai Allah, tetapi ya kamu menganiaya orang-orang yatim piatu, janda, orang-orang miskin dan malang, kamu bukan putra-putri Allah yang sejati. Karena orang yang kamu benci, kamu iri, kamu bunuh, kamu singkirkan, ternyata dalam bacaan pertama diakhiri dengan katanya, aku mendengarkannya dan aku ini pengasih. Jadi kalau orang-orang yang menderita, yatim piatu, janda dan siapapun, yang kita sakiti mereka, orang-orang ini dicintai oleh Allah. Maka kalau orang yang dicintai Allah, kita benci mereka, kita bukan anak-anak Allah. Karena itu Yesus langsung memberi inti. Ya, ketika ditanya mana yang paling utama dari hukum-hukum ini, seluruh hukum Taurat ada 600-an. Dari 10 perintah Allah lalu dikembangkan lagi menjadi 600-an hukum dan peraturan. Lalu dari ratusan itu mana yang paling utama? Yesus langsung memberi inti dari seluruh hukum itu. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan cintailah sesamamu manusia seperti engkau
cintai dirimu sendiri. Hari-hari ini, sejak jauh hari sebelum Beato Carlo Acutis, seorang remaja, sejak umur kecil dan terutama sejak 15 tahun, dia sungguh memperlihatkan imannya kepada Allah dan cintanya kepada Allah dan cintanya kepada sesama. Dibeatifikasi oleh Paus Fransiskus pada tanggal 11 Oktober yang lalu. Orang muda, dia bukan biarawan, dia bukan pastor, bukan uskup, bukan paus juga. Orang muda biasa saja, tetapi cahaya hidupnya menyinari seluruh dunia. Cintanya menggetarkan seluruh dunia. Hari-hari ini banyak orang muda datang ke Assisi di Roma, di Italia, karena mereka ingin melihat bagaimana mayat yang sudah dikuburkan 14 tahun tetap utuh, tidak hancur. Dia seperti tidur saja. Mengapa? Karena selama hidupnya dia sungguh menghayati perintah Tuhan ini. Dia mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan seluruh akal budinya. Tiap hari dia rajin ke gereja, rajin menerima Ekaristi, karena bagi dia Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Dan karena keyakinan imannya ini, karena cintanya kepada Tuhan, dia kumpulkan semua mukjizat yang berhubungan dengan Ekaristi, lalu membuat katekesi yang menarik supaya disebarkan ke seluruh dunia, sehingga orang-orang yang membaca itu, yang menonton video itu, yang mengerti itu, digugah cintanya kepada Tuhan dan kepada sesama. Maka cerita dari kitab suci hari ini, jawaban Yesus hari ini, dan inspirasi hidup dari Carlo Acutis, seorang beato milenial, kiranya menginspirasi kita, dan dengan bantuan Roh Kudus kita berjuang untuk menghayati cinta kita kepada Tuhan melalui cinta yang sejati kepada sesama. Di saat-saat COVID seperti ini, pandemi COVID-19 seperti ini, orang bisa saja karena ketakutan yang begitu hebat lalu menjadi orang yang egois. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, takut-takut saja, dan mengurung dirinya, tidak berbuat apa-apa. Tetapi sebagai orang yang berakal budi, yang mencintai Tuhan dengan akal budi, kita harus mengikuti seluruh prosedur tetap dari kesehatan itu, dan tidak tinggal untuk diri kita sendiri. Kita harus keluar memberikan kasih dan pelayanan kepada orang lain, terutama orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang yang malang. Kemungkinan besar karena COVID ini banyak orang tidak makan 3 kali dalam 1 hari. Maka sebagai orang yang mempunyai cinta kepada Tuhan dan kepada sesama, adalah tanggung jawab kita untuk melihat orang-orang ini. Tidak usah jauh-jauh, tapi perhatikanlah, lihatlah dengan mata iman
tetangga-tetangga kita, sesama kita yang membutuhkan uluran cinta dan kasih dari kita, di sanalah kita mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan dan sekaligus nyata kepada sesama yang membutuhkannya. Roh Tuhan pastilah membantu kita. Amin. Malah kita berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya dan akan Yesus Kristus Putranya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan diwafatkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara para mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan sedia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah yang benar dan hidup, yang telah membangkitkan Yesus Putranya. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, berkatilah Sri Paus, para uskup dan para imam, agar pewartaan dan tindakannya membuat kami peka terhadap kebutuhan nyata pada sesama di sekitar kami. Kami mohon ya Tuhan. Bagi orang-orang perantauan dan pelarian, ya Bapa, semoga para perantauan serta para pelarian ini diterima oleh umat kami dan diberi tempat di mana mereka dapat membangun hidup baru yang bahagia. Kami mohon ya bagi mereka yang dilupakan dan diabaikan, ya Bapa, lindungilah mereka yang dilupakan dan diabaikan oleh lingkungannya, agar jangan sampai menjadi korban penindasan bagi yang lebih pandai dan lebih kuat, melainkan dapat menikmati kesejahteraan yang layak. Kami mohon ya bagi kita di sini, ya Bapa, berkatilah kami dalam usaha kami mengamalkan cinta kasih secara nyata di lingkungan kami masing-masing. Kami mohon ya Kami berdoa juga untuk kepentingan Ama Ina Roy Jelandanuah dan seluruh anggota keluarganya, Ama Ina Abel Tandawani dan seluruh anggota keluarga, serta Ina David
dan seluruh anggota keluarga yang memohon pertolongan-Mu. Semoga Engkau sudi meluluskan doa mereka. Allah Bapa kami bersama, kesejahteraan kami sangat Kau perhatikan. Buatlah kami bersemangat ksatria dan tanpa pamrih, sehingga berani mengabdikan diri sepenuhnya guna pembangunan dunia baru, di mana tersedia tempat bagi setiap orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Nada Bakti 247. 247. Berdoalah para saudara dan saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima kesediaan kami untuk saling menaruh cinta kasih serta menyiapkan kebahagiaan demi Yesus Almasih Putramu yang menjadi saudara kami dan rejeki kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersujud
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau sungguh baik hati, karena kebaikan hatimu itu Engkau telah menciptakan manusia, dan meskipun manusia seharusnya dihukum karena dosa-dosanya, Engkau menebusnya juga karena belas kasih-Mu. Semua itu Engkau laksanakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, para penghuni surga dengan sukacita bersujud di hadapan-Mu. Kami mohon agar kami pun Engkau perkenankan memadu suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Nada Bakti 250. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau, sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan seperuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjalan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum
dari piala ini kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur ya kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Paus Emeritus Benediktus, administrator kami Monsignor Anisetus Sinaga, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu.
kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentera sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yesus berkali-kali berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Doa komuni batin untuk para saudara dan saudari kita yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari rumah. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwa raga. Izinkan aku terpisah dari-Mu. Amin. Doa untuk mendapat uskup baru. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Gembala kekal yang tak pernah meninggalkan kawanan-Mu dan memberikan hidup-Mu bagi domba-domba-Mu.
pada masa ini Engkau menggembalakan kami umat-Mu melalui pelayanan para uskup, pengganti para rasul-Mu, dalam kesatuan dengan Bapa Suci Paus Fransiskus. Kini kami mohon, anugerahilah kami seorang uskup baru di Keuskupan Sibolga ini, seorang uskup baru yang berkenan di hati-Mu, penuh kebijaksanaan dan cinta kasih kepada umat-Mu. Berikanlah kami iman yang semakin dalam akan Dikau, agar kami menjadi saksi cinta kasih-Mu yang makin bernyala, sehingga kerajaan-Mu menjadi nyata di masyarakat kami. Kepadamu segala hormat dan kemuliaan bersama Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Putra-Mu memberi kami kekuatan baru. Kami mohon, dampingilah kami bila iman kami dirintangi oleh kepuasan diri. Kasihanilah dan selamatkanlah kami dalam perjalanan menuju kerajaan-Mu di surga. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita berdiri untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi telah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Nada Bakti 822.